Ya, akhirnya emas sempat sentuh 2.600, cuman pertanyaannya adalah kenapa dia loyo begitu pengumuman dari Fed sudah berhasil memenuhi persyaratan ataupun memenuhi keinginan dari market. Oke, satu hal yang harus digarisbawahi di sini teman-teman. Jangan lupakan bahwa pernyataan dari Ketua Fed Jerome Powell itu juga sangat berpengaruh dan itu sudah kita buktikan berkali-kali dan termasuk sudah kita ingatkan bahwasanya kalau 15 menit pertama, lalu kemudian fokus juga di 15 menit berikutnya adalah terkait dengan pernyataan Powell. Jadi, pernyataan Powell inilah yang membuat kenapa market kecenderungan rebound ataupun ya kita lihat dolarnya menguat, kemudian emasnya kembali terkoreksi dengan sangat cepat. Nah, apakah ini akhir dari siklus rally-nya emas atau memang hanya koreksi sementara? Kita coba lihat dari grafik berikut ini. Ya, kalau dilihat dari US Government Bond Yield atau US Treasury Yield atau yang kita sebut dengan imbal hasil Treasury, maka perhatikan areal yang kemarin kita sebutkan dan singgung adalah areal support yang memang ternyata sulit untuk langsung ditembus dan berkali-kali itu sudah terjadi dan akhirnya mengalami rebound. Tapi jangan lupa, kemarin pun kita sudah sempat singgung terkait dengan kenaikan ini saya tidak akan kaget karena secara teknis sangat wajar. Nah, tinggal berikutnya adalah kita akan memperhatikan teritori ini teman-teman dan itu sudah relatif lebih dekat dengan kenaikan yang sempat terjadi pagi ini. Jadi kalau lihat tailnya yang sudah ada, harusnya sih ini sudah relatif normal dan kita tidak harapkan kenaikan lebih lanjut. Tapi oke, kalau misalkan in case dia betul-betul naik, maka fokus saya berikutnya adalah candlestick merah yang ini. Nah, berarti so far kita bisa bicara tentang 50% real body candle ataupun areal high dari candle tersebut. Termasuk juga berimpitan dengan zonasi dari trendline yang ada di atasnya. Artinya ada sekitar 1, 2, 3, 4 level resisten yang harus dilampaui untuk membuat dia betul-betul yakin bahwa dia akan strong US Treasury Yield. Tapi kalau misalkan 1, 2, 3 atau bahkan ke-4 level resisten tersebut tidak ditembus, berarti fix apa yang kita sebut dengan retrace ataupun menguji kembali areal resisten itu benar adanya sebelum akhirnya dia kembali ditekan turun. Kira-kira faktor apa yang akan memungkinkan untuk membuat US Treasury Yield tersebut turun? Yaitu satu, posisinya adalah data ekonomi nanti malam. Yang kedua, tentunya efek dari pembicaraan ataupun pembahasan dari Powell tadi malam. Kemungkinan market masih coba untuk mengkaji ulang apa yang disinyalkan ataupun yang diberikan dari pernyataan tersebut. Kalau saya pribadi melihat posisinya bukan karena kurang dovish, tapi mungkin lebih kepada market masih coba memperhitungkan apakah dampak tersebut adalah meyakinkan bahwa pasar akan mendapatkan penurunan lebih lanjut atau tidak. Satu sisi, Powell dengan sangat jelas mengatakan bahwa dia tidak menjamin akan terjadinya penurunan ataupun pemangkasan yang agresif berikutnya. Tapi di lain sisi, dot menunjukkan ada skema untuk penurunan lanjutan 25 basis point ataupun bahkan di tahun 2025 juga akan dilanjutkan dengan 4 kali pemangkasan. So, kita perkirakan saja posisi dari kenaikan ini hanya relatif singkat ataupun terbatas secara teknis. Di sisi lain, itu juga yang menopang ataupun mendorong rebound technical dari US dollar. Kita perhatikan di sini, ada tail yang cukup panjang, sempat keluar jalur, tapi kemudian masuk lagi dan akhirnya ditutup di atas. Jadi kalau misalnya seperti ini adalah jelas doji candle, kemudian kita sebut saja ini adalah doji star, ataupun bahkan long lower shadow, atau bahkan bisa disebut dengan dragonfly doji. Dragonfly doji harusnya terjadi kenaikan, tapi coba perhatikan. Meskipun dia sempat naik di pagi hari, tapi tail di atas ini menunjukkan ada rejection, yang artinya kalau kita lihat dengan candlestick yang ini adalah long black candle, kemudian kita pastikan apakah dia tertahan 50% dan ternyata betul. Jadi posisinya rebound yang normal masih relatif secara teknis dan itu terbatas. Berarti nanti malam kita akan coba lihat apakah dia akan mampu untuk menembus pada dasarnya adalah level support tersebut dan bahkan menciptakan level terlebih rendah dari yang kemarin. Kalau ya, berarti saatnya kita balik badan kembali, emas kemungkinan akan naik di malam hari. Nah, satu sisi teman-teman, kalau lihat secara grafik H4, kondisinya sebetulnya juga relatif sama. Ini persis dengan apa yang kita perkirakan kemarin. Area-areanya tidak banyak berubah. Bayangkan, kalaupun dia terjadi rejection di situ, naiknya juga tidak seberapa dan belum sampai lebih tinggi dari zona resisten yang kita tandai. Artinya, mau dia rebound seberapapun selama dia masih tetap di dalam jalur ini, maka jangan khawatir, kemungkinan kita masih melihatnya sebagai technical rebound sementara. Beda cerita kalau dia sudah berada di atas teritori ini. Ini akan menunjukkan bahwa emas relatif turun dan itu berarti dikarenakan dolar yang relatif menguat kembali dikarenakan faktor fundamental. Dan itulah sebabnya alasan yang paling mendasar
Kenapa emas turun? Bukan dikarenakan penurunan tersebut akibat adanya sentimen yang berubah menjadi negatif untuk emas, melainkan coba perhatikan secara teknis. Kalau misalkan kita compare dengan pergerakan sebelumnya, kita ambil 3 candle terakhir. 3 candle terakhir inilah sinyal terkait dengan evening star doji yang berarti akan terjadi penurunan. Artinya, untuk membatalkan penurunan tersebut, kita membutuhkan reversal candle. Dan coba cek lagi. Candle kemarin yang tercipta adalah sempat swing low, tapi kondisi swing high kembali. Swing high lalu kemudian ditutup dengan real body hitam, dan itu berarti menandakan inverted hammer ataupun shooting star. Satu sisi, kalau Anda beranggapan inilah shooting star, maka yang akan terjadi seharusnya adalah berikutnya penurunan. Tapi kalau di lain sisi Anda menganggap ini adalah inverted hammer, maka yang akan terjadi berikutnya adalah dia akan relatif bullish. Oke, kira-kira yang mana ya? Kalau misalkan tadi kembali lagi dengan 3 candle terakhir yang disebut dengan evening star doji yang harusnya turun, maka untuk potensi bullishnya harus menggagalkan potensi tersebut. Sehingga reversal candle ini yang terjadi kemarin kita asumsikan sebagai inverted hammer. Dan kemudian kalau kita ingat dengan pola candle bullish yang ini, inilah waktu awal dia terjadi penembusan terkait dengan pola rectangle. Beberapa waktu lamanya, 1 bulan lamanya kita sempat terkatung-katung di area 2470 sampai 2530 sampai akhirnya pecah di tanggal 12 September yang lalu. Artinya bullish rectangle-nya masih belum selesai, targetnya masih ada, dan penurunan ini memang sangat wajar sebagai correction. Dan ingat, long white candle atau long bullish candle berarti kita bisa menyesuaikan dan memperhitungkan terkait dengan 50% real body candle, dan itu berarti di zona yang kurang lebih sama, area 50% 2530. Dan coba lihat, penurunan kemarin tertahan hanya sekitar sepertiganya saja. Artinya lagi teman-teman, potensinya masih sekedar koreksi, bukan reversal bearish. Dan itu berarti kondisi berikutnya yang akan kita harapkan adalah konfirmasi untuk penutupan bullish untuk hari ini, sehingga besok mungkin kita bisa lanjutkan kenaikan, dan itu berarti menciptakan new high lebih tinggi dari 2589 atau bahkan mengkonfirmasi lebih tinggi daripada 2600 tadi malam. Ingat, target utama dari bullish ini kurang lebih kita akan melihat area 2676 sebagai result dari ascending triangle yang sudah beberapa lama sebelumnya sempat menanti di area tersebut. Jadi targetnya ini masih tetap dalam jalur kenaikan dan juga didukung dengan rectangle ataupun bullish rectangle-nya. Oke, berarti kalau begitu kita coba cek lagi. Di grafik H4 pun ternyata secara mengejutkan area penurunan kemarin itu masih tetap bertahan dan itu kurang lebih ada di antara 38,2% dan 50%. Artinya apa? Artinya betul sekali. Ini adalah potensi dari uptrend yang sudah terjadi, kemudian potensi penurunannya hanya sekedar pullback ataupun retest support ataupun konsolidasi ataupun correction. Selama dia tidak tembus 61,8%, berarti kita tahu bersama bahwa inilah kesempatan untuk kembali melakukan kenaikan. Dan target berikutnya 2601 saya ambil dari Fibonacci expansion yang terdekat, yaitu dari titik 2500 sampai 2589 dan swing low terakhir sampai ke 2546 dan akhirnya mendapatkan 61,8 di 2601, lalu kemudian 100% itu di 2635. Jadi hati-hati untuk nanti malam. Kalau sampai misalkan ternyata dia tembus 2589, maka target berikut potensial adalah 2601 terdekat, lalu kemudian yang terjauh kemungkinan 2635. Tapi kalau 2589 tersebut tidak ditembus, maka skema sell bisa kembali terjadi ataupun Anda lakukan, berhubung arealnya tadi pagi untuk 2574, 2575 sudah tersentuh SL. Tapi untuk strategi malam hari, perhatikan 2589. Kalau ini tidak tembus, Anda masih boleh sell. Dengan asumsi saya adalah target maksimum adalah 2545, itu adalah 50%. Walaupun demikian, juga bukan tertutup kemungkinan bisa saja terjadi double top di 2589. Oke, kalau begitu, posisinya stop loss harus dipertahankan ataupun dipasang di atas 2589. Itu kalau Anda lakukan sell. Tapi kalau Anda ingin lakukan buy, persis dengan skenario yang tadi kita sampaikan bahwa ini adalah bullish, maka pastikan ada rejection ataupun ada penurunan di kisaran 2545 sampai 2555, itulah zona ataupun peluang untuk lakukan buy. Atau yang paling strategis, pastikan areal orange ini tidak ditembus dan itulah di kisaran 2528, 2532. Kemudian kalau kita perhatikan dari pound sterling, posisinya juga sekarang cenderungannya adalah mengalami kenaikan. Mungkin ini efek dari ekspektasi market yang tidak mengharapkan adanya kenaikan ataupun penurunan suku bunga dari bank sentral.
Bank of England kurang lebih di jam 6 sore diperkirakan akan mempertahankan tingkat suku bunga acuan dan harusnya itu akan menjadikan dampak positif untuk mata uang tersebut. Artinya mungkin strategi harus kita ubah. Yang tadi pagi kita sempat melakukan sell, maka nanti malam atau saat pengumuman yang terjadi, maka pastikan bahwa dia unchanged atau tidak berubah suku bunga dan pernyataannya relatif hawkish. Kalau itu yang terjadi, berarti skema berikutnya adalah yang kita harapkan begitu ada koreksi turun ataupun kita ambil sebagai profit taking, maka pastikan dia tidak tembus di bawah 1.3100 ataupun di bawah 1.30400. Area tersebut itu akan menjadi pilihan opsi melakukan zona buy karena kita asumsikan tidak terjadi perubahan suku bunga dari BOE sementara Bank Amerika ataupun Federal Reserve sudah melakukan pemangkasan dan memberikan siklus penurunan suku bunga. Nah, tapi perhatikan di grafik daily-nya kecenderungan ada potensi juga untuk menjadi double top sehingga harus diwaspadai kalau misalkan dia gagal tembus 1.3260 ataupun 1.3280-an. Nah, tapi neckline-nya akan berada di zona 1.3040. Oke, berarti terakhir kita akan perhatikan dari crude oil. Satu sisi yang mengagetkan adalah dia dibuka dengan gap down tadi pagi sehingga memutuskan untuk terjadinya sell, tapi sayangnya dia kembali naik 70.46. Apa kita harus merubah strategi juga? Hati-hati, saya lebih prefer untuk merubah strategi kalau memang betul-betul confirm tembus level 71.40 atau 71.50. Artinya, selama tidak terjadi validasi terhadap penembusan area tersebut, Anda masih diperkenankan untuk tetap lakukan sell dengan opsi bahwa targetnya penurunan mungkin akan tertahan di zona 68.70-an. Nah, setelah itu Anda exit, kemudian wait and see kembali. Tapi kalau misalkan dia betul-betul tembus 68.70, Anda boleh pertahankan opsi sell tersebut. Untuk perkiraan selanjutnya, kita akan mendapatkan kembali retest zona 66 atau bahkan 65. Nah, di grafik daily-nya, kecenderungannya menunjukkan adalah penurunan. Jadi itulah sebabnya skema sell masih tetap saya pertahankan. Dan ingat bahwasanya long black candle yang ini ternyata sulit sekali untuk tembus dan kemarin tertahan di 50% real body candle.